senang sekali ya karena di bedah kitab Matius kali ini kita itu ada 90 lebih peserta. Jadi bersyukur sekali bisa dapat 4 kelas. Kapan kita bisa 5 kelas ya? Jadi teman-teman bisa undang rekan-rekan lain di bedah kitab berikutnya supaya lebih banyak yang bisa bergabung belajar Alkitab. Jadi ada 92 peserta, yang drop out ada 12 peserta dan bertahan sampai hari ini ada 80, dan 80 ini juga nanti akan dilihat juga kelengkapan lainnya apakah selesai apa enggak, dan bisa dinyatakan lulus gitu. Nah, dalam diskusi juga keaktifan bervariasi. Mungkin tadi rata-rata moderator juga udah sampaikan di breakout rooms ya. Jadi tapi banyak juga peserta yang sangat minimalis. Mungkin karena udah capek menggali kali ya kan. Bedanya bedah kitab sama kelas modul kan ini menggali dan itu butuh waktu gitu ya. Tadi kadang masuk diskusi itu sudah rasanya udah capek duluan dalam penggalian pribadi. Tapi memang selalu kami harapkan supaya Bapak Ibu juga aktif dalam diskusi karena ini yang membuat kelas bedah kitab ini istimewa dan berbeda gitu. Dan peserta juga responsif ketika di reminder karena di setiap kelas ada tim admin yang akan reminder Bapak Ibu yang akan mengawasi. Jadi peserta juga sudah tahu untuk rules-nya ini. Berkali-kali juga tim moderator maupun admin perlu cek hasil penggalian khususnya memang di hari pertama karena memang ada juga rekan-rekan yang nggak terlalu banyak gitu tapi memang tidak sesuai dengan format atau langkah-langkahnya gitu ya. Tapi di hari-hari berikutnya meskipun hari kedua masih ada juga gitu ya, tetapi kita tetap lihat untuk formatnya sesuai apa belum. Nah, untuk berikutnya juga cukup banyak yang memakai kesempatan telat ya karena memang kita punya satu kesempatan telat tapi itu bisa dipakai oleh teman-teman. Ya tidak masalah gitu, tapi harapannya di next beda kitab bisa benar-benar apa ya, pakai waktu yang ada untuk bisa menggali bersama-sama gitu. Nah, kali ini juga banyak peserta menggunakan AI sebagai referensi, tetapi lagi-lagi memang referensi lain masih bisa ditambahkan. Saya nggak tahu di kelas lain, gitu, tapi banyak yang kesulitan dengan referensi artikel ya selain AI ya. Tapi senangnya dari Sabda juga udah sediakan bonus gitu ya untuk Bapak Ibu bisa apa ya menggali referensi yang ada dalam menambahkan penggalian Bapak Ibu Saudara gitu ya. Harapannya referensi yang sudah Sabda berikan kemarin itu di setiap harinya dapat menambahkan apa mempertajam setiap ayat-ayat yang sedang Bapak Ibu fokuskan di dalam penggalian. Ini mungkin evaluasi proses administrasi yang bisa kami sampaikan dan senang sekali bahwa Bapak Ibu bisa memberikan waktu yang berharga ketika firman Tuhan bisa kita gali bersama-sama di setiap kelas kita. Nah, untuk berikutnya saya sampaikan juga untuk evaluasi langkah-langkah ya. Kemarin dalam diskusi kita kan ada 5 ya. Untuk kita bisa baca dulu, habis itu tentukan ayatnya gitu ya. Nggak semua ayat, 1-2 ayat aja gitu ya yang Bapak Ibu fokuskan. Terus habis itu digali fakta-faktanya. Dan fakta-faktanya di sini fokus ke kerajaan terbalik atau sungsang dari ayat-ayat yang dicetuskan. Terus ayat yang ketiga pelajaran tentang kerajaan terbalik dari fakta-faktanya. Jadi sangat berkaitan sekali gitu. Dari bagian keempat aplikasi praktis bisa berdasarkan pergumulan, komitmen, dan perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah referensi terkait link-link yang dipakai ataupun mungkin dari prompt AI. Tetapi yang kami lihat dari evaluasi di 5 hari diskusi dari semua kelas yang ada, ini sebagai evaluasi kita bersama untuk langkah-langkahnya memang tidak terlalu sulit karena memang sudah jelas sendiri yang udah jelas diberikan ya. Tetapi walau ada peserta yang memang kadang harus diarahkan beberapa kali. Nah, di bagian aplikasi, bagian keempat itu gampang sebenarnya sudah menuliskan aplikasinya bagus gitu ya. Saya akan gitu. Tapi ada juga peserta lain yang berbagai pergumulannya. Ini yang membuat saya melihat bedah kitab kali ini beda. Biasanya saya akan ini 1 kalimat atau 2 kalimat gitu. Tapi kali ini ada banyak yang sharing tentang pergumulannya mungkin dalam mengasihi, mengampuni atau dalam menghakimi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada pergumulan-pergumulan yang dibagi dalam aplikasi yang dibagikan dan ini cukup menimbulkan hal-hal baru untuk bisa didiskusikan atau berbagi kesulitan bersama untuk mendapatkan jalan keluar atau didoakan gitu. Terus beberapa hasil penggalian tidak terlalu membahas tema kerajaan terbalik yang harus gali. Kenapa? Nanti Bu Evi mungkin bisa sampaikan di bagian isi gitu ya. Tetapi memang fokus kita kali ini memang kerajaan terbalik atau sungsang. Mungkin di beberapa ayat kadang tidak terlalu kelihatan kerajaan terbaliknya, tapi di semua ayat udah pasti ada gitu berkaitan dengan konteks dari pasal ataupun konteks dari kitab yang Matius tuliskan. Dan ada masih beberapa penggalian yang tidak berhubungan antara fakta, pelajaran, aplikasi.
ada juga yang menggambarkan fakta-fakta sebagai pelajaran. Ya, lagi-lagi fakta itu benar-benar kita menganalisis, kita mengamati gitu ya. Jadi itu sangat berbeda dengan pelajaran karena pelajaran itu berkaitan dari fakta-fakta apa yang didapatkan atau apa yang disimpulkan dari fakta-faktanya. Referensi sangat kurang terlebih di luar ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, fakta-fakta itu menggali kata kunci, akar katanya, strukturnya, kontrasnya, hubungannya dengan konteks, bisa dari konteks dekatnya atau konteks jauhnya. Kita fokus mengobservasi, menganalisis, mengamati teks yang ada. Jadi tidak berkaitan dengan pelajaran. Kalau pelajaran itu menarik kesimpulan dari fakta yang kita gali, terus benang merahnya apa, dan bagikan pelajarannya. Dan fakta-fakta pelajaran ini harus berkaitan dengan kerajaan terbalik. Jangan mengambil fakta sendiri-sendiri tapi tidak menghubungkannya dengan tema kita gitu ya. Misalnya yang miskin itu apa kaitannya dengan kerjaan terbalik, itu pasti ada gitu. Dan aplikasi itu bagian yang akan diterapkan dan bagian ini menurut saya sudah oke. Walaupun ada beberapa peserta yang tetap abstrak, biasanya dari tim moderator akan melihat gitu ya supaya dijabarkan dalam bentuk praktek nyatanya seperti apa gitu. Itu mungkin yang bisa saya bagikan sebagai evaluasi dan kalau Bapak Ibu mungkin nanti akan ikut bedah kitab selanjutnya, ini bisa menjadi evaluasi untuk bisa diingat lagi dan nanti bisa mendapatkan penggalian yang lebih oke dan lebih baik lagi sesuai dengan fakta-fakta pelajaran dan aplikasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan Ibu Evi. Bu Evi akan memberikan kesimpulan secara isi dari 5 hari diskusi kita. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Roma ya. Kesimpulan dari diskusi peserta gitu ya. Oke, jadi kita akan lihat sama-sama ya apa yang dibahas oleh peserta dari bedah kitab dari kelas bedah kitab Matius 1 sampai dengan bedah kitab Matius yang kelas yang keempat gitu. Tapi saya ingin mulai dulu dengan pelajaran utama penting yang mungkin sudah dibahas juga sebenarnya oleh rekan-rekan di dalam grup, tapi kita akan tajamkan lagi ya supaya kita bisa sekali melihat gambaran besar sebenarnya dari khotbah di bukit dan maknanya tentang kerajaan terbalik ini dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7, karena tadi Roma juga sudah memberikan evaluasi, masih ada yang memberikan penggaliannya tuh lepas gitu ya, tidak melihat konteks secara keseluruhannya. Ya pada dasarnya khotbah di bukit Matius 5 sampai pasal 7 ini sebenarnya bukan kumpulan ajaran lepas gitu ya, tetapi satu rangkaian pengajaran yang saling terhubung. Dan kalau kita perhatikan atau kita pelajari ya dari mulai pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, urutan pengajaran atau khotbah Yesus ini semuanya disengaja. Jadi bukan satu urutan yang random atau karena kita lihat ada perikop-perikopnya, kita melihat itu sebagai sesuatu yang lepas gitu ya. Tetapi ini semua sengaja untuk kita bisa mulai membentuk cara pandang yang benar tentang kerajaan surga, itu dimulai dari 10 hal ya, ucapan berkat ya yang sudah Tuhan berikan dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan kalau kita perhatikan cara pandang yang benar tentang kerajaan surga yang dimulai dari Matius pasal 5 ini sampai pasal 7 ini sangat-sangat bertolak belakang dengan cara pandang, saya beri tanda kutip, kerajaan dunia atau cara pandang dunia. Bukan hanya ketika dalam masa atau kumpulan orang-orang Yahudi saat itu, tetapi juga ketika kita hidup saat ini juga gitu ya. Banyak sekali atau prinsip-prinsip dunia sangat berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Jadi sekali lagi kita perlu melihat bahwa khotbah di bukit ini tidak disusun secara acak. Melainkan kalau kita bisa belajar dan dari beberapa referensi yang juga saya baca gitu ya, terbagi jelas menjadi dua bagian utama dan kedua ini saling berkaitan. Jadi bagian yang pertama itu adalah tentang ucapan berkat ya, dari Matius 5 1 sampai 12 sampai kita pelajari itu ya, siapakah orang yang diberkati dalam kerajaan Allah ya. Ini terlihat ya, orang-orang siapa saja sih mereka yang diberkati, siapa saja sih mereka mereka yang menjadi bagian dari kerajaan Allah adalah orang-orang yang harus punya proses iman seperti apa. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian kedua mulai dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 itu adalah panduan bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diproses untuk menjadi warga negara kerajaan Allah ya. Dan ini mencakup kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan baik
untuk murid-muridnya saat itu atau kepada orang Yahudi saat itu maupun untuk kita saat ini ya. Dan dari khotbah di bukit ini ya, Yesus sebenarnya tidak hanya bicara tentang status rohani ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, tapi tentang proses hidup orang percaya mulai dari pertobatan sampai kepada akhir hidupnya. Kalau kita perhatikan ya, terjemahan itu banyak berkata berbahagialah, tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan diberkatilah mereka gitu ya. Khotbah di bukit ini dimulai dengan ucapan berkat atau ucapan bahagia yang sebenarnya ya, ini adalah bahagia ala kerajaan Allah gitu ya. Karena apa? Sebenarnya ya justru ucapan berkat atau ucapan bahagia ini adalah persiapan atau pemberitahuan akan penderitaan karena kita mengikuti standar kerajaan surga, bukan standar kerajaan dunia ya, yang akan dialami para murid atau para umatnya yang mengikuti Kristus gitu ya. Jadi ini betul-betul ya ucapan berkat atau ucapan bahagia ini kalau kita lihat sebagai satu rangkaian proses ya pertumbuhan iman, itu betul-betul membalik prinsip dunia yang menetapkan puncak kehidupan di dunia ini. Bahkan saat ini mungkin kita juga punya standar seperti itu ya. Itu adalah kesuksesan duniawi dan kenyamanan hidup di dunia. Padahal Allah berkata ya, semakin kita menjadi pengikut Kristus, kita akan semakin tidak mempunyai kenyamanan di dunia, bahkan kita harus siap ditolak, kita harus siap bahkan menderita karena kebenaran. Oleh karena itu, ketika kita belajar tentang khotbah di bukit, khususnya ketika kita melihat dari cara pandang kerajaan Allah, kerajaan surga ya, ini sangat menuntut refleksi diri yang berproses setiap hari, pertobatan yang terus menerus ya, supaya semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini betul-betul sesuai dengan standar kebenaran Allah dan juga diikuti dengan ketaatan yang nyata, bukan ketaatan yang palsu yang kita bahas dalam penggalian kita beberapa hari ini ya. Dan bersyukur juga karena Yesus tidak mulai dari mengubah sistem. Oh, harus ubah nih semua sistem hukum Taurat kah atau apa atau hukum-hukum agama Yahudi, tidak gitu ya. Tidak dimulai dari mengubah sistem ya. Tetapi Yesus menekankan perubahan itu harus diubah dari perubahan hatimu gitu ya. Dia berusaha mengubah hati manusia lalu mengubah perubahan itu lewat ketaatan nyata. Inilah yang sedang Tuhan berikan panduannya bagaimana kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan ya di tengah-tengah dunia yang tidak sesuai dengan prinsip kerajaan Allah ya. Sehingga sebenarnya ketika kita sedang menggali ya atau melakukan penggalian dari bedah kitab Matius ini, ada beberapa hal prinsip yang mungkin kita bisa tekankan gitu ya. Kita harus menggali itu secara utuh, bukan sekadar potongan ayat saja. Mungkin ada yang ingin menekankan di ayat tertentu, misalnya Matius 5 hanya di ayat kelima aja gitu ya. Tetapi tidak boleh dilepaskan dari keseluruhannya, begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan hanya dilihat dari potongan itu, lalu kita berusaha mengambil topik-topik terkait kata itu saja ya. Harus dilihat secara keseluruhannya. Karena khotbah di bukit ini bersifat progresif, jadi kita harus memperhatikan alur dan progres pertumbuhan rohani sebagai warga negara kerajaan Allah, kerajaan surga di dalam pengajaran atau khotbah Kristus ini sendiri. Dan di dalam Matius 5 sampai pasal 7 ini sangat jelas Tuhan Yesus sering berkata ada tertulis itu ya. Lalu juga dikatakan beberapa tentang tradisi manusia, bukankah sudah dikatakan kepadamu gitu ya. Itu tentang apa Tuhan sedang membedakan atau Yesus sedang membedakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan apa yang sedang dibuat oleh manusia ya saat itu. Jadi itu harus bisa kita bedakan dengan sangat tajam supaya kita bisa melihat perbedaannya nih. Kerajaan terbalik ya. Apa yang Allah katakan tentang kerajaan surga dan apa yang Tuhan juga katakan atau Tuhan perlihatkan kepada kita tentang prinsip-prinsip di dunia ini. Dan ketika kita mempelajari khotbah di bukit ini ada baiknya ya ketika kita mempelajarinya, kita mohon Tuhan untuk menunjukkan kepada kita, Roh Kudus menjelaskan kepada kita, menerangi kita. Sebenarnya apa sih karakter kerajaan surga yang ingin dibentuk Yesus ya, terkait kerajaan terbalik atau kerajaan sungsang dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Apa sih yang membedakan kerajaan surga itu dengan prinsip dunia saat ini ya, berdasarkan dengan konteks yang sedang kita bahas juga. Dan bagaimana ini harus dihidupi hari ini di dalam dunia ini. Jadi sangat penting untuk kita melakukan refleksi tersebut. Jadi tidak hanya
hanya terkait mempelajari konteksnya aja, tradisi-tradisi yang ada saat itu, tetapi juga harus sampai menyentuh ya bagaimana ini bisa dihidupi di dalam dunia atau hidup kita saat ini ya. Jadi itu adalah hal-hal umum yang bisa kita tambahkan lagi ya ketika kita mempelajari bedah kitab Matius ini untuk khotbah di bukit. Nah, kita masuk dalam evaluasi penggalian dari masing-masing dari keseluruhan kelas ya. Jadi pada hari pertama ya, untuk evaluasi hari pertama dari pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-16 ini bersyukur karena peserta menangkap ucapan bahagia atau ucapan berkat ini menunjukkan nilai kerajaan Allah yang berbeda dari dunia. Ini sangat terlihat ya, jelas ya. Dan beberapa ide besar kerajaan terbalik digali oleh peserta terutama dalam kontrasnya. Ada yang memberikan poin-poin ya. Ini kalau kerajaan dunia seperti ini, kerajaan Allah seperti ini. Lalu membedakan secara lahiriah, secara batiniah, lalu kepuasan dunia versus kepuasan dari Allah. Itu sudah cukup banyak yang menggali hal itu gitu ya. Dan cukup banyak juga yang membahas tentang ucapan bahagia. Tapi ini hanya fokusnya dari kelas 1 sampai kelas 4 itu adalah miskin, lapar, dan haus. Ini yang paling banyak digali gitu ya pada hari pertama ya, sehingga beberapa yang bisa kita gali dari Matius 5 ya pada hari pertama itu agak miss gitu ya, karena kebanyakan fokus di 3 hal ini ya, tentang lapar dan haus dan juga miskin di hadapan Allah gitu ya. Dan tapi bersyukur juga semua berusaha, mungkin karena terlalu banyak menggali tentang bahasa aslinya di sana, konteksnya dan sebagainya gitu ya. Jadi terlalu keasikan di situ gitu, dan mungkin lebih rasanya ada yang berkata itu lebih relate ya dengan konteks saat ini ya. Oke, ya lalu konsep lapar dan haus itu juga terus harus diingatkan ya, agar merujuk kepada sumber pemuas sejati yaitu roti kehidupan ya. Jadi konsep lapar dan hausnya ini dalam konsep kebenaran. Dan garam dan terang juga ya dibahas sebagai oleh peserta ya. Itu dibahas bukan sebagai tugas untuk berbuat baik aja ya, tetapi sebenarnya menjadi garam dan terang ini adalah dampak ya ketika kita sudah mengalami transformasi rohani dari ucapan berkat yang sudah Tuhan berikan. Tidak mungkin kita bisa menjadi garam dan terang dunia itu ya. Nah, ini masih belum banyak digali gitu ya. Hanya digali bahwa garam dan terang itu berarti kita harus berbuat baik ya, berbuat sesuatu yang mungkin tidak mempermalukan kita sendiri sebagai anak Tuhan, dan bahkan tidak mempermalukan Tuhan. Hanya sebatas itu gitu ya. Bukan dilihat sebagai satu hasil dari transformasi yang Tuhan berikan ya, dari ucapan-ucapan berkat sebelumnya begitu gitu ya. Oke, nah untuk hasil ininya, untuk kaliannya sendiri gitu ya, kita pelajaran-pelajaran yang didapatkan sebenarnya ya kita bisa fokuskan urutan ucapan bahagia sebenarnya menunjukkan kepada proses pembentukan hati. Ini adalah proses pertumbuhan rohani orang percaya versi kerajaan surga. Nah, ini yang masih kita belum lihat nih di dalam kelas 1 kelas 1 sampai dengan kelas yang 4 gitu ya. Belum dibahas sebagai satu rangkaian gitu. Jadi kesannya peserta hanya melihat hasil akhirnya aja. Kalau miskin di hadapan Allah itu berarti bergantung kepada Allah. Oh, berduka cita itu ya karena bertobat gitu ya. Padahal ini sebenarnya satu proses gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini adalah urutan yang disengaja ketika Yesus mengatakan tentang hal ini. Jadi miskin kerajaan Allah ya, ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, yaitu harus dimulai dari pertobatan, dimulai dari ketergantungan kita kepada anugerah Allah, datang dengan tanda kutip kebangkrutan rohani kita di hadapan Allah gitu ya. Jadi kita tidak punya apa-apa untuk kita yang kita miliki untuk kita bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi harus datang kepada Allah dengan keadaan miskin ya di hadapan Dia. Lalu ketika kita sudah menyadari kita begitu bergantung kepada Allah, kita akan dibawa kepada proses selanjutnya. Kita akan mengalami pertobatan, kesadaran bahwa kita berdosa. Kenapa kita miskin di hadapan Allah? Karena kita berdosa, dan dosa karena duka cita karena dosa itu akan menolong atau membawa kita kepada pertobatan sejati. Dan orang yang diampuni Tuhan, yang punya pertobatan sejati ya, dia akan punya hati yang dilembutkan ya. Hanya orang yang sudah punya pertobatan sejati yang hatinya bisa dilembutkan untuk melakukan apa yang Allah mau ya, untuk melakukan apa yang Allah inginkan gitu ya. Kalau dunia kan maunya saya, tapi kalau Allah ya,
menginginkan kita taat dan berserah kepada kehendak Allah. Dan dengan hati yang sudah taat kepada Tuhan, setiap hari ya, orang yang punya hati yang mau selalu tunduk kepada kebenaran Tuhan, setiap hari pasti akan mencari apa sih kebenaran Tuhan, ya. Setiap hari hidupnya akan diarahkan untuk mencari apa kebenaran Tuhan, sehingga itu bisa aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari. Dan dampaknya kepada mereka yang selalu dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan, ya, kasih karunia yang mereka dapatkan dalam hidup mereka, mereka akan memiliki kemurah hatian yang itu akan dinyatakan juga kepada sesama. Murah hati karena merasa sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sudah dipuaskan oleh kebenaran sejati itu, dan mereka ingin juga sesama menerima atau mendapatkan kemurahan hati yang mereka terima dari Tuhan ini, gitu ya. Dan ya, ketika kita melakukan apapun, kita tahu ya, kita melakukan dengan motivasi hati yang suci, motivasi hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita punya selalu motivasi rohani, motivasi untuk menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada ya, kita akan sadar panggilan kita adalah dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa damai, kita akan membawa shalom, gitu ya, untuk memulihkan relasi antara sesama, terutama relasi dengan Tuhan, bukan hanya untuk kita memenangkan konflik karena ego kita ya, dimanapun kita berada ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita pastikan di situ juga ada damai Kristus terjadi, gitu ya. Dan puncaknya adalah, ini puncaknya gitu ya, puncaknya kalau kita sudah punya proses dari mulai miskin sampai dengan kita tahu kita harus membawa damai dimanapun juga ya, kita dituntut untuk tetap setia kepada Dia, walaupun itu sulit untuk setia kepada Tuhan di dunia ini. Ya, dikatakan ya, kesetiaan kepada Kristus bisa berujung penderitaan. Ini seakan-akan menjadi apa ya? Menjadi persiapan Kristus kepada murid-muridnya untuk kita dianiaya karena kita melakukan kebenaran Tuhan. Jadi proses ya, mulai dari miskin di hadapan Allah sampai dengan dianiaya karena kebenaran, itu adalah kunci untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia yang sejati seperti yang Allah mau, gitu ya. Jadi murid dipanggil menjadi garam dan terang dunia supaya Bapa kita di surga dipermuliakan, gitu ya. Makna kerajaan terbalik dari pasal 51 sampai 16 ini, dunia melihat kebahagiaan, kita bisa bahagia kalau kuat, kalau kaya dan dihormati, tetapi kerajaan Allah, gitu ya, kita berbahagia kalau kita miskin, lemah, lapar akan kebenaran, gitu ya, sehingga kerajaan Allah membalik standar keberhasilan manusia. Bersyukur karena peserta bisa memahami konteks pendengar Yahudi yang saat itu memang hidup dalam ketertindasan, gitu ya, karena mereka sedang dijajah juga oleh orang Romawi, tetapi mereka juga tertindas oleh hukum Taurat atau hukum-hukum agama Yahudi yang begitu memberatkan kehidupan mereka menjadi umat Allah ya. Dan peserta juga banyak yang masih perlu kita tegaskan, berbahagia bukan janji hidup nyaman melainkan jaminan akan anugerah Allah. Ya, ini untuk evaluasi hari yang kedua ya. Dari kelas 1 sampai kelas yang keempat, gitu ya, semua sepakat bahwa temanya dari Matius 5, 17 sampai 48 ini adalah menetapkan standar kerajaan Allah itu lebih tinggi dari Taurat. Dan ini muncul berulang dibahas oleh peserta ya. Di beberapa kelas nih ya, diskusi sangat hidup ketika membahas tentang orang Farisi, tentang hukum Taurat dan tradisi lisan, gitu ya. Jadi ada di satu kelas, gitu ya, sibuk melihat kesalahan orang Farisi daripada melihat kerajaan sungsangnya. Nah, ini cukup memakan banyak waktu di situ ya. Sehingga pelajaran penting tentang kerajaan surga sungsangnya itu tidak terekspos dengan dengan baik, gitu ya. Lalu juga beberapa kali pola kamu telah mendengar tetapi aku berkata, ini juga cukup banyak digali di beberapa kelas nih ya. Jadi ini menolong peserta juga untuk membuat kita bercermin, gitu ya. Tetapi seringkali berhenti hanya di penjelasan sejarah saja. Nilai-nilai konfrontatifnya belum terlalu kelihatan ya, mengapa Yesus mengatakan hal ini. Dan peserta juga sudah mencoba mengaitkan ayat dengan komitmen nyata tentang mengendalikan pikiran, hidup bertanggung jawab dan sebagainya. Dan peserta juga dari hasil penggalian, dari hasil diskusi dibawa kepada kesadaran bahwa Yesus itu menaikkan standar ya hukum Taurat ini, bukan menurunkannya ya. Itulah inti dari kerajaan surga. Dan memang ya, standar Yesus memang sangat tinggi, tapi ini yang belum digali nih ya, kenapa Yesus sengaja menaikkan standar itu menjadi sangat tinggi sehingga kok sulit, gitu ya, sebagai warga kerajaan Allah, begitu. Nah, pelajaran penting dari ini ya, dari
pasal 5 17 sampai 48 ini ya, bahwa kebenaran itu melebihi Taurat atau hukum yang dibuat ya, melebihi Taurat. Kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya bukan dengan cara yang biasa tetapi secara radikal gitu ya, dan memasang standar yang lebih tinggi lagi ya terhadap penggenapan hukum Taurat ini. Dari ini Allah tidak hanya ingin manusia atau umatnya hanya sekadar taat ya secara hukum saja, legalitas saja dengan hukum Taurat ya, tetapi Allah menuntut untuk kita bisa taat kepada hukum Taurat itu harus ada transformasi rohani terlebih dahulu, harus ada transformasi batin terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa dengan benar melakukan hukum Taurat itu sesuai dengan standar Allah ya. Maka kerajaan terbalik dari Matius 5 17 sampai 48 itu ya, dunia ya mengatakan, bahkan dari konteks orang Yahudi saat itu, selama saya tidak melanggar hukum saya dianggap benar, baik itu hukum dunia ya, baik hukum Taurat ya, atau hukum-hukum apapun yang berlaku saat ini ya. Tetapi kerajaan Allah ya, walaupun kita tidak melanggar hukum, tetapi kalau hati kita tidak selaras dengan apa yang menjadi keinginan Allah, tetap saja itu bukan sesuatu yang betul dan harus dikoreksi begitu. Nah, evaluasinya adalah peserta menangkap Yesus berbicara kepada orang-orang religius, jadi diskusi bergerak dari hukum kepada relasi gitu ya. Beberapa peserta sempat merasa, wah ini bagian ini terlalu berat gitu ya. Baru di pasal 5 loh ini. Tetapi justru wajar ya, karena memang ya ini sesuai dengan maksud Yesus saat itu, membongkar rasa benar diri dan menyerahkan itu kepada Kristus begitu. Ya, kita masuk dalam evaluasi hari yang ketiga, yaitu pasal 6 ayat 1 sampai 18. Nah, mulai pasal 6 ya, karena sudah berlangsung 2 hari gitu ya, peserta sudah bisa cukup kuat menangkap pembalikan motivasi dari dilihat manusia kepada dilihat Bapa, puji Tuhan untuk itu ya. Dari panggung publik ke ruang tersembunyi gitu ya. Dan peserta juga melihat begitu besar bahaya kemunafikan dan keinginan untuk dilihat orang. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari gitu ya. Karena sebenarnya seperti orang Yahudi ya, ketika mereka berdoa misalnya di tempat-tempat terbuka, itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya ya. Tetapi ternyata motivasi ketika akhirnya mereka melakukan hal itu yang ditegur oleh Kristus itu ya. Jadi di sini juga memberikan waktu ruang kepada peserta untuk menilai atau menilai ya, selama ini yang saya lakukan sendiri motivasinya apa? Apakah untuk Tuhan atau hanya untuk sekedar dilihat orang gitu ya. Pelajaran yang dibagikan umumnya Alkitabiah ya, karena semua saling peserta saling mengingatkan dan saling memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam supaya kembali kepada konteks itu ya, terutama tentang ibadah sejati, relasi dengan Bapa, ya, tentang bahayanya kita melakukan ibadah hanya karena dorongan lahiriah saja gitu ya, atau legalitas saja gitu. Lalu dibahas juga tentang memberi, berdoa, dan berpuasa. Tentang sedekah, berdoa, dan berpuasa ini sebenarnya pilar ibadah orang Yahudi nih ya. Makanya di situ disebutkan 3 hal ini gitu ya. Ini yang menjadi satu aturan dalam orang Yahudi dalam beribadah yang benar tuh, kau sudah bersedekah, berdoa, dan berpuasa gitu ya. Nah, kenapa Yesus ingin membongkar hal ini? Karena akhirnya menjadi sesuatu yang motivasinya menjadi salah dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu supaya kelihatan lebih rohani gitu ya. Padahal seharusnya tentang memberi, berdoa, dan berpuasa ini harusnya dilihat sebagai hal yang relasi kita dengan Allah gitu ya. Jadi diskusi saat itu berlangsung ya di dalam kelas itu ya, lebih diletakkan kepada salahnya manusia. Kenapa manusia memberi supaya dilihat, sehingga banyak pertanyaan, bahkan ada pertanyaan juga yang muncul. Berarti kalau kita lagi makan di ruang makan, di rumah makan, kita nggak boleh berdoa dong karena dilihat orang gitu ya. Ya, jadi fokusnya kepada itu akhirnya ya, bukan kepada undangan Yesus untuk hidup akrab dengan Bapa gitu. Dan tentang doa Bapa kami, terlihat bahwa doa masih dipahami sebagai disiplin rohani pribadi. Doa Bapa kami hanya sebagai hafalan gitu ya, belum diajarkan atau belum digali. Dan bersyukur sekali peserta bisa melihat hal ini gitu ya, menyadari hal ini. Ternyata selama ini saya melakukan doa Bapa kami itu karena hafalan sejak kecil, tapi belum melihat mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal ini dalam rangkaian khotbah di bukit gitu ya. Dan kita bisa melihat kalau dulu orang Yahudi mungkin melihat relasi dengan Bapa itu adalah relasi hanya karena hukum gitu ya. Tetapi Allah ingin kita punya relasi dengan Allah itu sebagai Bapa, dan supaya kita bisa melihat, memastikan ya kerajaan Allah itu ya,
ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini membentuk cara kita memandang dunia sebagai warga kerajaan Allah gitu ya. Oke, ya kita akan lihat dari pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Jadi kerajaan Sungsang ini lebih sering dipahami sebagai tuntutan perilaku gitu ya, belum sepenuhnya dilihat sebagai perubahan cara pandang. Begitu ya. Dan Yesus meringatkan, jangan melakukan kesalahan untuk lihat orang, memberi, berpuasa, dan sebagainya. Dan bersyukur peserta jujur mengevaluasi motivasi pelayanan, dan perlu ditegaskan Yesus tidak menolak ibadah tapi kemunafikan. Semakin ke belakang, banyak peserta berhasil menangkap pola kerajaan terbalik ya. Namun yang jarang muncul bahwa Yesus di pasal 6-1934 ini sedang berbicara tentang cara pandang hidup, tentang mata hati. Dibahas juga beberapa peserta membahas tentang mata berdasarkan orang Yahudi dan tentang mata gelap, mata terang dan mata jahat itu berdasarkan prinsip Yesus sendiri. Ini ada juga yang dibahas gitu ya. Aplikasinya sangat kaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada hari keempat ini banyak peserta yang merasa firman Tuhan menegur secara langsung ya, karena memang sangat menyentuh kehidupan sehari-hari, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kekhawatiran lebih banyak dilihat sebagai masalah hidup sehari-hari gitu ya, belum dilihat sebagai masalah cara memandang Allah sebagai Bapa. Akhirnya dibahas cuma gejala-gejalanya aja, tapi akarnya karena cara kita memandang ya itu belum digali dengan baik ya. Pelajarannya ya, harta menunjuk ke arah hati, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Allah dan Mamon. Mamon ini sendiri bukan hanya bicara tentang uang ya, tetapi Mamon ini segala sesuatu yang membuat kita tidak mengandalkan Allah gitu ya. Lalu pusat hidup murid dipastikan harus mencari dahulu kerajaan Allah. Dan makna kerajaan terbalik di sini adalah dunia aman karena ada simpanan harta, tetapi kerajaan Allah menekankan kita aman karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan gitu. Bersyukur dari penggalian peserta tidak menyederhanakan ayat ini menjadi nggak usah kerja kan, nggak usah khawatir gitu ya. Tetapi bisa menangkap dengan cukup baik ya maknanya. Ini sorry ada typo, maknanya jangan khawatir yang sering diulang. Jadi perlu penegasan, kerja keras ya, itu bukan sama dengan menyembah mamon, tapi yang diuji adalah hati kita kepada Tuhan. Ya, untuk hari yang kelima pasal 7 gitu ya. Tema kerajaan Sungsang sudah tertangkap dengan cukup konsisten, relasi kasih dan penghakiman ya. Lalu juga ketaatan dan aktivitas religius. Lalu banyak juga yang menekankan apa yang harus dilakukan, jangan menghakimi, ya harus menjadi pelaku firman gitu ya. Tetapi kurang menggali kenapa Yesus berkata sekeras ini kepada pendengarnya. Karena ini menutup khotbah di dari perumpamaan dua dasar bangunan dipahami sebagai ajakan jadi pelaku firman, tetapi belum melihat bahwa Yesus sedang menutup khotbah di bukit ini dengan pesan tajam bahwa mungkin saja kita sama-sama dengar firman, tetapi ada yang membedakan, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Pelajarannya adalah Yesus menegaskan ya relasi yang sehat dengan sesama itu adalah buah relasi dengan Allah. Ada golden rule yang menjadi ringkasan etika kerajaan surga ya di Matius 7 ayat 12 gitu ya. Pintu sempit ya itu juga dibahas. Lalu tentang hidup murid harus dibangun di atas ketaatan kepada firman, itu juga sangat ditekankan. Sedangkan makna kerajaan Allah adalah dunia memperlakukan orang sesuai kepentingan ego dan balasannya, tetapi kerajaan Allah memperlakukan orang lain dengan kasih aktif bahkan sebelum mereka melakukannya. Lalu evaluasi penggalian, golden rule ya dibahas sebagai anjuran berbuat baik lebih dahulu. Padahal Yesus mengatakan ini adalah ringkasan seluruh Taurat dan Nabi. Nah, bagian ini harusnya membuat diskusi mundur dan melihat ulang pasal 5 sampai pasal 7 sebagai satu kesatuan. Nah, tapi ini yang masih belum banyak dibahas dan digali oleh peserta, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Dan perlu ditegaskan, ketaatan adalah buah anugerah, bukan alat keselamatan. Well, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita masih bisa menganalisis dengan lebih dalam lagi tentang kerajaan terbalik dan sungsang dari khotbah di bukit ini ya. Ayat-ayatnya masih bisa diperdalam lagi. Mari kita belajar lagi untuk menggali ya, melihat konteks kitabnya, latar belakangnya gitu ya. Dan sekali lagi ya, belajar, berlatih untuk tidak as is mengambil dari AI Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Tetapi olahlah dan kembalilah kepada firman Tuhan untuk mengecek semua referensi yang kita baca, termasuk dari AI gitu ya. Dan beberapa isi penggalian masih cenderung kurang berkorelasi antara fakta dan pelajaran, tadi sudah saya sampaikan di depan. Dan kiranya dalam bedah kitab selanjutnya kita bisa lebih baik lagi dari penggalian kali ini. Terima kasih ya. Jadi kiranya kerajaan Allah hadir dengan nilai yang terbaik dan sungsang. Kita mau dan kita rela hidup kita dibalik, bukan mengikuti standar dunia, melainkan tunduk kepada kehendak Sang Raja Kerajaan Surga.